Jadi kalau ditanya kenapa sih pasangnya Hurricane, kenapa sih nggak misalkan let's say remap supaya tenaganya meningkat secara signifikan? Yes, betul. Lu remap pasti tenaga jauh signifikan, udah pasti lah. Itu kan kalau remap lu ECU-nya yang diubah. Kalau komputer mah istilahnya lu upgrade softwarenya lah, simpelnya gitu. Jadi cara dia berpikir semua diubah otomatis lebih maksimal. Tetapi kalau bertanya kenapa Hurricane 1? Nah, udah selesai cuci nih, kita lagi mundurin, mau diputar mobilnya biar nggak ada air mengendap, biar apa namanya, rem juga nggak berkarat kan. Nah, gue emang biasa cuci sendiri, jadi ada kepuasan sendiri ya. Nggak tahu ada orang yang kadang mager nyuci, nah kalau gue sih sering nyuci sendiri. Nah, kita keliling komplek ya bentar, ke clubhouse. Ah, produknya apa kok? Nah, gue biasa pakai Megayaers yang kuning, yang gold. Cuman ini lagi coba Sony William punya, ternyata Joss juga dia punya, bagus. Rekomen banget lah, sabunnya nyucinya enak, enteng. Nah teman-teman, ini kan kilometer gue juga udah 39.000. Sekalian nanya, lu orang ada nggak rekomen bengkel Sunter Gading yang spesialis BMW atau Mercedes lah? Nggak dia apa-apain, cuma mau ganti oli doang. Ini mobil bener-bener full stock, full standar dari baru, nggak pernah dia apa-apain. Karena memang ini literally mobil operasional yang dipakai buat belanja, buat ngantar sekolah, gitu-gitu loh. Makanya kilometer juga cuma segitu kan. Jadi kalau udah rekomen bengkel, boleh rekomendasiin. Karena SA yang biasa Pak Icuk udah keluar. Ada lagi bapak satu lagi yang handle, udah resign, udah pensiun. Temen gua almarhum yang biasa handle di BMW udah meninggal. Alvin namanya, itu teman baik gua. Nah, ya mau bengkel servis di mana? Apakah mesti balik lagi atau mau coba ke bengkel spesialis like Alecon, cuma versi BMW, di mana gua nggak tahu. Karena mobilnya benar-benar full stock yang kayak tadi diceritain, jadi gue nggak butuh performance anything. Yang penting ini mobil sehat, enak aja dipakainya. Nah, tapi sebelum itu makanya mendukung itu gue mau pasang Hurricane dulu nih, si XCS. Gue pakai di Innova, di Fortuner, udah tahu udah setahun. Tapi kan lebih enak, lebih irit, jadi waktunya coba di si BMW. Toh gue lihat juga di IG-nya dia ya, mobil-mobil yang jauh lebih oke, jauh lebih keren, pakai itu dan hasilnya memuaskan. Jadi waktunya kita coba di sini. Janjian nanti siang, mungkin before lunch, kita pasang gitu deh. Nah sekarang mobil udah selesai, gue mau semir ban dulu nih. Jadi biasa gue putar, stop, ban udah kering, kita semir, kita diemin gitu. Pakainya apa kok? Kalau tadi kan sabun Sony William, kalau ban itu produk yang banyak di supermarket pakai kit yang di spray. Kenapa spray? Karena gue malas ngelapin lagi, terutama kalau di Banate kayak Fortuner. Kalau pakai Banate, Banate ya produk yang mesti dilap-lap, itu biasa lapnya nggak bersih atau cepat rusak kalau yang spons. Baik gue pakai model spray hitam nanti, gitu guys. Oke, stay tune, kita ketemu nanti siang. Kita iseng-iseng dandanin nih mobil nih, si BMW nih, si mobil tahun 2020 ini. Udah di luar nih, cuaca bagus, cerah. Ini di belakang komplek ada tanah kosong, bisa buat nge-shoot, buat bisa nge-vlog. Tuh ya, kosong ya, jalan buntu, asik banget. Nanti kita mau jalan ke sebelah sana, mau ngetes. Gue mau nolin dulu kilometernya, jadi bisa bandingin apple to apple setelah dan sebelum pasang. Gak usah jauh-jauh, dekat-dekat aja. Kalau emang efek kan udah kelihatan kan. Nah, ini mobil begini, mobilnya tidak pernah di-shoot. Kita kasih panggung dikit, lecet tuh dikit tuh, kena batu. Yuk jalan yuk, panas. Kita jalan dulu, kita nolin dulu. Kilometer udah dinolin, konsumsi BBM-nya jalan nggak jauh-jauh lah, nggak nyampe 5 kilo, cuma keliling komplek. Nanti abis pasang kita foto lagi, kita shoot lagi. Jadi kan kalau emang efek dengan rute yang sama, dengan metode yang sama, maksudnya apple to apple lah ya, nggak jauh-jauh, itu udah pasti harusnya hasilnya meningkat dong. Kalau udah katanya meningkat kan jauh, berarti meningkat kan, konsumsi BBM jadi hemat kan. Kita juga nyetirnya metodenya kali ini metode santai, nggak kebut-kebutan. Ya kayak inilah, kayak real life aja lah sehari-hari kan. Dengan metode yang begini kan kita bukan yang gaspol gimana kan. Nah ini kita keliling aja, keliling. Ya cari berapa kilo? 2, 3, 4 cukup kayaknya. Mestinya udah cukup mewakili. Untuk jangka pendek, jangka panjangnya ya nanti. Kalau dipakai lebih panjang lagi tentunya. Nih sekalian gue tunjukin vibes-nya tinggal di JGC. Wah di sini mah enak ya, lega gitu, sepi. Begitu masuk di Parcakung, itu lawannya kontainer semua itu. Di Parcakungnya gila sih ya memang.
Itu udah makanan sehari-hari sih, lu lama-lama juga kalau udah lewatin gitu udah biasa. Nah kita muter keliling satu slope, bukan satu lah, kita putar balik nanti di depan supaya kan kalau depan jalannya rusak, males juga kan kalau jalan rusak. Nah kita ngelup. Nah kita juga nyetirnya biasa aja, bukan yang ngegas gimana, supaya apa ya, gue pengen tahu aja gitu loh. Begitu sebelum ini misalkan 1:10, setelah itu jadi 1 banding berapa, kan kelihatan kan. Nah ini jalannya kosong nih kebetulan, kosong. Nanti kita cari dapur tidur biar ada stop and go nya ya. Nah ini masih kosong jalanannya tuh motornya ngebut banget tuh belok, canggih deh. Jadi kalau ditanya kenapa sih pasangnya Hurricane, kenapa sih nggak misalkan let's say remap supaya tenaganya meningkat secara signifikan? Yes, betul. Lu remap pasti tenaga jauh signifikan, udah pasti lah itu kan. Kalau remap lu ECU-nya yang diubah, kalau komputer mah istilahnya lu upgrade softwarenya lah, simple gitu. Jadi cara dia berpikir semua diubah otomatis lebih maksimal. Tetapi kalau bertanya kenapa Hurricane 1, simple, jauh lebih simple. Lu tinggal colok, lu nggak suka ya lu copot. Terus fokus utama, jadi balik lagi teman-teman, fokus utama kita ini penting. Lu fokusnya mau ke performance atau ke ya buat daily aja, buat daily commute yang supaya mobilnya lebih enak, lebih hemat, lebih awet akinya kelistrikan. Nah oleh karena itu jadi gue pilihnya sih Hurricane, karena gue males aja gitu ke bengkel lagi, remap semuanya. Bukannya remap jelek, remap bagus banget, cuman balik lagi tadi ya, beda peruntukan ya. Kalau peruntukannya untuk electrical, untuk hemat bensin, untuk tenaga power instant, gue rasa Hurricane udah sangat oke. Ya buktinya aja gue udah pakai di Fortuner, gue pakai lagi di sini. Masa nggak oke kan? Nah, karena gue penasaran juga. Nah ini makanya ini udah 1:13 nih muter-muter nih, udah mungkin 2-3 kilo. Nanti kita balik ke checkpoint terakhir, kita lihat ada berapa ya. Nah, Hurricane, balik ke Hurricane. Tadi intermezzo konsumsi BBM. Gue tuh pakai Hurricane dari zaman dulu. CX-CX itu udah dari zaman dulu, udah 2001. Pertama kali modif-modif mobil tuh gue ganti itu. Nah makanya gue percaya ini produk emang R&D-nya udah gila, tuh udah dari 2005 deh, 2005 ke 2026 itu udah berapa tahun? 20 tahun pengembangannya. Berarti kan makin advance. Makanya gue kayak, oh yaudahlah, lu nggak usah neko-neko lah, nggak usah aneh-aneh. Udah coba main pasti-pasti aja. Apalagi buat mobil-mobil kayak notabene BMW atau apa kan lebih sensitif kan ya, lebih elektrikalnya lebih rese dibanding mobil Jepang. Jadi ya gue nggak berani coba yang aneh-aneh. Udah kalau mau yang market leader di kelasnya udah jelas Hurricane dari XCS. XCS dari Hurricane berarti ya. Nama produknya Superfast. Nah ini kita intersection crossing nih. Sebelah kiri itu daerah-daerah yang apa ya, lebih kecil. Nah ini masuk ke daerah River Garden nih. Banyak teman-teman anak mobil juga nih di sini. Gitu. Kita putar-putar, kita cari kilometer. Cari kilometer 5 kilo aja, nggak usah jauh-jauh lah. Kita udah tahu kan konsumsi BBM-nya dan efeknya. Nah ini kalau di tenaganya juga tuh delay kan. Masih delay dia. Nggak langsung ya, memang 520 mesinnya 2000 cc. Tentunya nggak sama instan gimana, cuma nanti itu dipasang tuh langsung tuh naik set gitu. Jos lah pokoknya. Udah balik lagi kan ke tempat tadi nih, tempat yang kosong ini. Tuh mobilnya juga masih sama. Dapatnya 1:11an, nanti detailnya gue muncul nih. 1:11an, muter-muter gitu. Nanti kalau udah dipasang ya mestinya lebih irit. Langsung kita buktiin aja, ada dibanding kita ngemeng-ngemeng doang, kalau dibuktikan kan langsung nih. Dah ya, kita ini dulu ya, 1:11an nih ya, kita notes dulu nih. Bentar gua ketemu di tikumnya, kita pasang. Let's go. Teman-teman dari XCS sudah datang nih. Ada Adam, Alvin, siapa? Itu namanya sama semua tuh. Dia udah bawain nih Superfast, ini yang kedua nih. Yang pertama di Fortuner, sekarang yang ini. Nih kita buka ya. Susah buka ya. Bukain. Jadi warna hitam nih. Lagi itu warna silver, apa bedanya nih? Ada 2 warna. Oh beda warna aja, tapi sama Superfast sama isinya. Oke, ini warna hitam lebih elegan, lebih mantep. Pas lah sesuai tema mobilnya hitam. Tuh ya, udah build quality udah top nih. Nah ini 3M ini tinggal ditempel biar dia nggak klotok-klotok, biar nggak bunyi-bunyi. Tuh, udah tau lah ya Hurricane kualitasnya gimana. Lu juga udah lihat di vlog gua yang lama di Fortuner udah setahun dipakai. Nah ini kita pakai di BMW nih, cobain. Nah tapi yang paling penting sebelum kita pasang-pasang, sebelum ngonten, sebelum ini kita ngopi dulu, menjajan.
dikit amat jajanan dapetnya nih. Dikasih sama bosnya nih, bosnya game. Keluarnya dikit banget ya. Dia nih selalu ketemu dia lagi. Gimana perjalanan ke sini? Macet gak? Ya lumayan. Lumayan. Ini bertiga 2 motor. Enggak satu motor. Oh masih ini satu semua nih. Tuh, yang ini gue belum pernah ketemu, baru ketemu. Masih jaim nih, diem-diem. Ini juga nih. Jadi kita jajan dulu, habis itu kita eksekusi ini. Gitu guys. Oke, stay tune ya. Nanti kita shoot lagi kalau udah pemasangan. Kayak biasa kabel cuma 2, easy lah itu. Lokasi kita masih sama di depan kafenya William, AM Game. Kita pasang eksekusi di sini. Lu lihat kan sesimpel itu di pinggir jalannya bisa. Simple banget. Nah, ini masnya lagi pasang. Tadi habis unboxing di dalam dia udah pasang, udah kelar jangan-jangan nih. Ditinggal bentar, beres. Tuh. Ini kan kabelnya nih yang warna merah. Tuh baru. Tinggal pasang negatif doang. Gantung di situ, rapi ntar ketutup lagi. Full flat, nggak kelihatan apa-apa. Nah, ini kabelnya nih. Dipasang di situ, nanti sama yang negatif, nanti ada grounding lagi satu. Cuman 3 kabel doang, sangat simple. 3 doang ya total ya mas ya? 3 doang. Nggak kayak zaman dulu gue 2004 pakai XCS juga yang tadi gue ceritain tuh kabel 8 atau 9. Cuman 3 sekarang, lu bayangin aja. Bahkan masang aja bisa sambil ngafe. Tuh. Ini literally di pinggir jalan. Gue sengaja jangan di rumah, jangan di Hexa. Kita pinggir jalan aja, sesimpel itu. Karena mobil Eropa di belakang otomatis, kalau Fortuner di depan. Itu mah nothing special lah ya, kayak gitu doang. Nanti ditutup lagi pakai ini, bawaan deck aslinya. Udah beres. That's it. So simple, so effective. Hasil awal nih sebelum pakai ya kan, voltsnya 12,78, terus measure-nya 1155 ampere, resisten 2,53. Nah ini setelah nih langsung. Jadi kita tes, nggak cuma kata-katanya, ada produknya, ada datanya. Voltnya naik ya dari 12 jadi 13,5, terus measure naik juga jadi 1613, dan resistennya paling penting tuh 1,81. Jadi jauh, ada datanya nih, bukan katanya. Tuh alatnya juga tadi itu ya mas ya? Iya. Nah ini alatnya, nah ada datanya guys. Sekarang kita tinggal rapihin, terus kita tes jalan. Tes jalan lebih berasa lagi nih mestinya nih. Nah efeknya apa nih yang paling berasa? Lebih enteng tuh. Di gas itu cuman ditoel dikit langsung nyaut. Kalau tadi kan delay, kalau ini lebih lag, lebih delaynya lebih nggak lagi. Kan mobilnya turbo ya, mobil turbo pasti ada turbo lag. Ketika lebih sempurna kelistrikan, otomatis juga akan efek ke faktor pendukung lainnya yang biasa jarang dibahas. Contoh apa? Fuel pump, injektor, manajemennya semua jadi lebih stabil. Nah lebih stabil otomatis tenaga lebih enak. Jadi kan kadang orang penasaran ya, apa sih hubungannya Hurricane dengan kok bisa jadi lebih enak, bisa lebih tenaga, lebih jos? Kenapa? Ya itu tadi, semua itu berhubungan dalam satu mobil. Nah itu mengakibatkan tuh less lagi, lebih enak. Nah, dengan less lagi atau lebih enak, lebih enteng, otomatis fuel consumption akan lebih baik. Itu udah semua yang berkaitan lah ya, lu dalam bidang apapun, kalau technical mobil semua itu berkaitan. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya rekomen nggak Hurricane? Ya sangat rekomen. Lu kalau mau simple-simple udah ganti itu aja, pasangnya udah beres. Itu kan teknologi, ada data, ada riset, ada science. Semua udah jadi satu lah intinya gitu. Nah ini kita muter-muter lagi, habis itu kita cek fuel consumption. Nah balik tempat tadi, kita waktunya kita nolin, kita tes. Ayo nol, udah nol belum? Nah udah. Oke kita jalan, kita tes. Sebelumnya kan tadi 11,5 nih, rutenya sama nih, cara nyetirnya juga sama. Nah ini kita lihat ya, dapat berapa ya. Itu kan pembuktian langsung nih. Nggak pakai delay-delay, nggak pakai lama-lama, nggak pakai muter-muter jauh-jauh. Langsung aja. Jadi kan kalau muternya dekatnya berubah, apalagi kalau jauh otomatis lebih valid lagi, lebih berubah lagi kan. Kita lihat nih, rutenya sama, belok kiri kanan sekitar 3-4 kilo selesai. Nanti kalau ada nanya misalkan kenapa nggak jalan jauh, ya udah nanti. Ini kan kita yang langsung dulu aja nih, yang jalan dekat dulu. Jalan jauhnya nanti menyusul. Nah kita muter lagi nih, nanti sampai depan diputar baliknya, gue kasih lihat lagi. Sama lah rutenya intinya, biar fair, biar jadi selain tenaga yang tadi ningkat,
30% kan nih harusnya nih iritnya nih, nambahnya berapa persen nih, kita coba lihat ya. Harusnya lumayan. Worth it nggak nih kita ganti nih? Kalau berdasarkan gua kan worth it, tapi kalau ada videonya lebih jos, lebih enak. Jadi nggak hanya klaim semata kan. Let's go. Balik lagi tempat yang sama, dapat 13,1. Nah, ini kita stop 13,1 di persis sama gitu, sama 11,5 ke 13,1. Not bad lah ya, lumayan. Perlu diingat nih, pengetesannya sangat pendek, jadi otomatis lebih boros untuk jangka pendek gini. Tapi udah kelihatan kan, langsung naik kan tadi. Luar biasa sih, luar biasa. Worth it lah ini, no gimmick-gimmick lah ya. Lu langsung buktiin aja sendiri. Gua sih udah buktiin di Fortuner yang lama, sama pakai lagi di sini, ternyata memang ya itu kelihatan kan, gotonya sama, cara nyetirnya sama. Bahkan yang ini kali ini pas kita lewatin sekolah SIS tadi itu agak tersendat dikit karena lagi bubar sekolah, tapi naik lumayan kan. Nah itulah, kalau penasaran tuh konsumsi BBM gimana, ya itu yang tadi itu udah ada buktinya. Gue sih udah nyobain, tinggal lo kan cobain aja dah. Jadi kalau ada DM kadang beneran nggak sih ngefek, ya bener ngefek nggak, ya bener. Elektrikalnya juga ngefek, semuanya ngefek gitu deh. Nah ini kita OTW dulu, mau balik nih. Nanti next activity lagi, kita shoot lagi, kita ganti aktivitas. Urusan BMW beres, kelar, all good, mantap.